Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita studi kristalisasi kitab Yohanes. Kali ini kita masuk kepada doa Tuhan Yesus yang di pasal 17, Yohanes 17. Dan kita sudah tahu bahwa tema besar dari pasal 13, 14, 15, 16, 17 itu adalah mengenai hubungan, ya. Jadi sana Tuhan Yesus di malam yang terakhir sebelum dia disalib, dia membicarakan hal-hal yang sudah sangat-sangat penting sekali, yaitu mengenai hubungan, ya. Nah, mari kita masuk dulu, fokus dulu kita dalam doa Tuhan Yesus ini mengenai doa fokus kepada kemuliaan, ya. Tuhan Yesus di sini dia berdoa, mengungkapkan hubungannya dengan Bapa. Dia menyebut berulang-ulang itu soal kemuliaan, ya. Nah, nanti baru kita melihat poin-poin berikut. Jadi kita akan bicara dulu tentang kemuliaan ini, ya. Coba dulu kita baca dulu Yohanes pasal 17 ayat 1 dan sampai 5. Saya bacakan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di sini Tuhan Yesus katakan dia ingin, Bapa, saatnya telah tiba, permuliakanlah anakmu, ya. Nah, mari kita bicara dulu kemuliaan itu sebenarnya apa ini. Memang mendefinisikan kemuliaan itu enggak begitu gampang. Kalau definisi itu kan, kalau mendefinisikan pulau misalnya kita gampang kan. Pulau itu daratan yang dikelilingi seluruhnya oleh laut. Nah, dan itu sudah kebayang orang itu, oh itu namanya pulau. Kalau dimensinya juga kita tahu, pulau itu dimensinya 3, kan dia ruang, bukan bidang. Jadi gampang dia kita tapi kalau mendefinisikan kemuliaan itu sebenarnya apa kemuliaan? Nah, ini mari kita lihat contoh-contoh aja lah, ya. Contoh-contoh Alkitab menyebut kemuliaan itu, ya. Dari perjanjian lama dulu kita ambil, Kejadian pasal 31 ayat 1. Ini kalimatnya begini, kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata, demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala. Ini terjemahan lah itu kekayaannya, tapi sebenarnya terjemahan bahasa Inggris itu honor atau glory, membangun kemuliaannya. Jadi kemuliaan Yakub dari contoh ini adalah harta bendanya itu. Dia kalau orang memiliki harta benda, dia memiliki kemuliaan, ya. Jadi kemuliaan itu kalau kita coba dulu kita sebut aja dia impresi, ya, atau kesan, ya, atau juga pengaruh. Kalau orang misalnya memiliki harta benda, dia memberikan kesan kepada kita. Dia memberikan impresi, memberikan pengaruh yang membuat kita menghargai dia, ya. Jadi kemuliaan itu adalah sesuatu yang menimbulkan kesan, ya, menimbulkan pengaruh lah, ya. Coba dulu kita lihat Kejadian pasal 45 ayat 13. Ini mengenai Yusuf, ya, contohnya. Yusuf, Kejadian 45 ayat 13. Begini, ya, yang tertulis. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Jadi kemuliaannya Yusuf itu adalah jabatannya, ya tentu kekayaannya juga di Mesir itu,
dan bagaimana orang-orang Mesir itu menghormati dia dan sebagainya itu. Itulah kemuliaan Yusuf. Jadi kemuliaan itu adalah sesuatu ya padanya orang itu yang memberi kesan, memberikan impresi, memberikan pengaruh sedemikian sehingga kita menghargai dia atau menghormatilah, kira-kira begitu. Jadi kemuliaan Tuhan ini apa ini sekarang? Kalau kita bilang kemuliaan Tuhan itu apa? Kemuliaan Tuhan itu adalah apa adanya dia, kehadirannya yang terungkap kepada ciptaan sehingga ciptaan itu menghormatilah, kagum, bahkan tersungkur di hadapan Tuhan. Nah, persoalannya Tuhan menyembunyikan kemuliaannya. Karena pernah Musa bilang, perlihatkanlah kemuliaanmu. Tuhan bilang, kamu gak akan tahan melihat kemuliaanku. Nah, jadi kira-kira itu ya. Jadi saya tidak bisa mendefinisikan kemuliaan adalah, tidak bisa gitu. Pokoknya yang ditimbulkan oleh kemuliaan itu yang kita bisa bicarakan. Ya, yang kita bicarakan kasusnya Yakub, Yusuf, itu adalah suatu kemuliaan yang sesuatu yang kemuliaan yang timbul karena ya katakanlah hal-hal yang jasmani begitu. Harta benda, barangkali penampilan juga, kedudukan, jabatan, apa sebagainya semuanya itu. Itu dia kemuliaan seseorang itu. Oke, jadi kita anggap dulu selesai dulu ya. Kita maju dulu terus. Kita bicara tentang kemuliaan ini. Pendeknya kurang lebih kemuliaan itu seperti itu. Ya, kemuliaan itu adalah sesuatu yang menimbulkan kesan. Ya, kalau kita melihat orang itu menimbulkan pengaruh yang membuat kita menghargai dia. Berarti dia punya kemuliaan. Oke. Nah, sekarang kembali kita ke doa Tuhan Yesus. Permuliakanlah anakmu. Ini kenapa Tuhan Yesus mintanya doanya kepada Bapa, permuliakanlah. Karena ternyata Yesus itu tidak membutuhkan hormat dari manusia. Coba dulu kita lihat Yohanes pasal 5 ya. Pasal 5 ayat 41 sampai 44. Saya bacakan dulu ini ya. Yohanes 5 ayat 41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ini kata Tuhan Yesus ya. Ayat 42-nya, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Ini kira-kira tidak mencari kemuliaan Tuhan. Ini orang Farisi ahli Taurat ini. Dia mencari kemuliaan manusia, ya. Yesus bilang di sini, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Yang Yesus perlukan itu, permuliakanlah itu artinya Bapa sendiri supaya mempermuliakan dia dengan kemuliaan yang memang dia sudah miliki sebelum segala sesuatu ada, ya. Nah, sekarang rupanya kalau kita ini bandingkan dengan Filipi, Yesus itu menanggalkan kemuliaannya. Ketika dia turun ke bumi ini, kita bilang kenosis ya, mengosongkan dirinya. Jadi dia kesetaraannya dengan Allah itu dia tanggalkan menjadi seorang hamba, bahkan taat sedemikian sampai mati di kayu salib, dia turun terus itu. Nah, ketika dia selesai waktunya, dia bilang saatnya ini sekarang, permuliakanlah aku. Jadi doa Tuhan Yesus itu dia minta. Karena dia sudah mengosongkan dirinya. Jadi minta lagi sekarang. Ya, permuliakanlah. Ya, anak dengan kemuliaan yang memang sudah kumiliki. Jadi ini doa yang, Bapak saudara, kita langsung aja lah kita belajar dari doa ini. Satu kalimat. Permuliakanlah anakmu, Bapak. Jadi Yesus betul-betul fokus dengan kemuliaan Tuhan. Kira-kira begitu. Memang dia Tuhan. Karena untuk kita lah dulu. Langsung kita coba terapkan. Apa ini doa kita ini? Ya. Apakah kemuliaan kita? Ya. Ini kita lihat dulu ya. Contoh dulu Adam Hawa. Kita cerita dulu lah Adam Hawa kita. Adam Hawa itu ketika diciptakan,
dia bahkan nggak berpakaian, ya. Telanjang katakanlah begitu ya. Tapi dia nggak ada rasa malu, di antara mereka nggak ada rasa malu. Adam tidak malu lihat Hawa, Hawa nggak malu lihatnya, Adam pun tidak malu lihat dirinya sendiri. Telanjang. Kenapa tidak malu? Karena ada kemuliaan. Sebab Alkitab bilang, semua manusia telah berdosa dan kekurangan, ya. Merosotlah kemuliaan Allah itu. Nah, apa akibatnya kalau hilang kemuliaan atau merosotnya kemuliaan Allah itu? Nah, ini rasa malu. Adam dan Hawa begitu dia makan buah itu, hilang kemuliaan. Dan akhirnya dia jadi malu karena kondisinya. Sebenarnya dia malu bukan karena ketelanjangannya, dia memang telanjang. Tapi dia malu karena hilang atau berkurang kemuliaan Tuhan itu. Jadi efek daripada kehilangan kemuliaan Tuhan itu adalah rasa malu. Makanya Alkitab berulang-ulang berjanji tidak akan mendapat malu. Ya, orang yang melancarkan Tuhan tidak akan mendapat malu. Ini semuanya. Bahkan Daud sudah bilang, ya, janganlah aku mendapat malu, jangan musuhku beriari atas aku dan sebagainya. Semuanya banyak sekali ayat-ayat itu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan kita. Apa sebenarnya kemuliaan kita ini? Surat Kolose bilang, Christ in you, the hope of glory. Kristus yang dalam batin kita itu, itulah, perhatikan ya, itu pengharapan ya. Karena Kristusnya ini kehadirannya belum termanifestasi. Karena kita bilang apabila nanti Kristus menyatakan dirinya, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi kemuliaan kita tuh baru dipertontonkan nanti ketika Kristus menyatakan dirinya. Tapi kalau ditanya apa kemuliaan kita? Kristus yang di dalam batin kita, itulah kemuliaan kita. Walaupun sekarang masih dalam bentuk pengharapan. Karena dia belum memanifestasikan dirinya. Ya. Jadi kemuliaan kita itu di dalam batin kita. Tapi ingat, banyak orang nggak lihat itu. Ya. Banyak orang nggak lihat karena belum dinyatakan. Ya, kalau sesuatu sudah dinyatakan, baru orang menghargai, menerima, ya, mengagumi lah, kira-kira begitu. Coba dulu misalnya ada seorang kaya, ya. Orang kaya ya punya jabatan apa, tapi dia menyamar sebagai seorang gembel gitu. Nah, ada kan gitu kan suka di video-video itu. Dia tanggalkanlah kemuliaannya itu, kekayaannya, jabatannya apa semuanya itu. Dia berpakaian buruk dan sebagainya jadi gembel. Ya. Orang gak menghargai dia. Karena apa? Kemuliaannya tersembunyi. Tapi begitu nanti dia dikasih tahu, biasanya gitu, dia coba-coba apa, atau dikasih tahu lah, inilah saya sebenarnya, baru orang menghormati, menghargai. Jadi kemuliaan itu tersembunyi saat ini. Kemuliaan kita itu tersembunyi. Di mana tersembunyinya? Dalam batin. Kristus yang dalam kita itu, itulah kemuliaan kita yang tersembunyi, yang masih berbentuk pengharapan. Nah, kita kembali kepada doa Tuhan Yesus. Permuliakanlah anakmu. Ini kalau Tuhan Yesus ya dengan kemuliaan yang memang dia miliki. Seluruh dunia ada. Tapi kalau kita pun belum berdoa begini. Tuhan, permuliakan aku di dalam Engkau. Dengan Kristus yang di dalam ini. Sebabnya kita menanti-nantikan, ya. Itu tidak salah berdoa untuk meminta dipermuliakan di dalam Dia, karena memang itulah kemuliaan kita. Nah, persoalannya sekarang, mari kita melihat persoalan kita sekarang masuk. Kita juga punya kemuliaan manusiawi, ya. Ada beberapa orang kemuliaannya terlalu hebat, luar biasa, sebab jabatannya tinggi, kekayaannya banyak, penampilannya bagus, sekolahnya bagus, semuanya bagus. Itu kemuliaan manusiawinya tinggi sekali. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi tetap ada kemuliaan itu. Nah, persoalannya saudara, kalau seseorang itu fokus kepada kemuliaan manusiawinya itu, disitulah dosa itu. Disitulah orang Farisi itu. Ahli Taurat. Kemuliaan agamanya dia banggakan itu. Jabatannya, uangnya, posisinya, kepandaiannya, apa semuanya. Itu yang salah, tapi kemuliaan manusiawinya itu sendiri nggak salah. Karena itu pemberian Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa ada penampilan, kan yang menciptakan tubuh kita kan Tuhan juga.
ada kita diberi kesempatan sekolah, kita bisa bekerja, ada penghasilan, ada jabatan, itu nggak salah. Karena itu berkat Tuhan. Yang salah kalau kita fokus kepada kemuliaan manusiawi itu dan kita tidak menyukai kemuliaan Tuhan ini yang adalah Kristus di dalam batin. Sini dari doa Tuhan Yesus kita belajar. Tuhan Yesus bilang, aku tidak butuh hormat dari kamu. Wah, Tuhan Yesus bilang, kamu mau hormatin saya kek, mau enggak kek, gak ada urusan. Karena aku sudah punya kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Nah itu yang aku minta kepada Bapa. Jadi kita juga mestinya begitu. Saya bilang doa Bapa, biarlah aku dipermuliakan di dalam Engkau dengan Kristus yang dalam batinku ini. Harusnya kita juga begitu sama manusia. Ya, gak peduli orang mau hormat sama kita kek, mau enggak kek, mau terima kita kek, mau tidak kek, ya, mau ngomongin kita kek, mau memuji kita kek, mau menghina kita kek, gak ada urusan. Aku gak butuh hormat dari kamu. Kira-kira begitu harusnya. Makanya Paulus bilang, jikalau aku mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus, katanya. Jadi tegas, kemuliaan manusia dalam diri kita gak salah, karena itu berkat Tuhan. Tapi salah kalau kita fokus kepada kemuliaan manusiawi, bahkan kita tonton-tontonkan. Kadang-kadang yang bukan kemuliaan kita pun ditontonkan pula, supaya dapat penghargaan dari orang. Nah ini. Kalau orang Farisi itu dia fokus kepada kemuliaan manusia. Nah, ini sambung aja langsung ya. Dunia kekristenan pun sudah jatuh. Jatuhnya kenapa? Dari kemuliaan Tuhan, fokusnya sekarang menjadi kemuliaan manusia. Kemegahan ya, kemuliaan dalam hal bidang agama ini kan ya jumlah jemaatnya, ya kedudukannya dalam dunia kekristenan, apa-apanya, teologinya juga, teologi sukses, apa semuanya. Lengkap lah itu semuanya. Sehingga dunia kekristenan akan menolak Yesus itu. Kalau Yesus datang dengan mengosongkan dirinya, kira-kira begitu ya. Makanya di gereja Laodikia itu, Tuhan Yesus ngetok pintu. Banyak orang pikir, dia langsung terapin aja Tuhan Yesus mengetok pintu semua orang. Bukan semua orang. Yesus mengetok pintu gereja. Gereja yang udah jatuh. Gereja Laodikia itu merasa aku kaya, memperkayakan diri, aku nggak kekurangan apa-apa. Ya padahal Tuhan bilang kau buta, kau telanjang, kau waduh. Jadi Tuhan Yesus itu ditolak oleh gereja yang sudah jatuh itu. Dia mengetok pintu. Kalau ada yang buka, ya dia masuk fellowship. Dan Tuhan Yesus bilang juga begini. Barang siapa menerima orang yang kuutus, ya menerima aku. Jadi saudaraku hati-hati ya. Karena dalam kondisi gereja yang udah jatuh ini, banyak komunitas menolak orang-orang yang diutus Yesus. Karena orang-orang itu yang diutus itu biasanya tidak punya kemuliaan manusia yang gimana gitu. Tapi kemuliaannya dalam batinnya ya. Sementara gereja yang sudah jatuh ini kan komunitasnya, dia lihat, makanya Yakobus kasih nasihat. Kalau datang seorang yang berpakaian buruk, ini, kau jangan langsung duduk sana katanya. Bila datang orang yang kaya yang ini, kau bilang duduk sini dekat. Ini dunia kekristenan yang sudah begitu. Karena jangan kaget bahwa dunia kekristenan memang menghargai orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, punya jabatan, nggak dilihat karena memang tersembunyi kemuliaan Tuhan itu tersembunyi dalam batin seseorang dan tidak bisa orang yang fokus kepada kemuliaan manusia tidak bisa dia melihat kemuliaan Tuhan dalam diri orang lain. Tidak bisa. Dia akan remehkan itu siapapun juga. Jangankan utusan Yesus, bahkan Yesus sendiri pun di gereja Laodikia itu sudah ditolak. Jadi doa Tuhan Yesus luar biasa. Satu kalimat, bermuliakanlah anakmu. Dia minta kepada Bapa itu. Biar Bapa, karena Yesus itu fokus, dia cinta kemuliaan Tuhan tentunya. Nah ini harusnya begitu doa kita. Permuliakanlah Bapa aku dengan kemuliaan Kristus yang di dalamku ini. Nah saya sambung sedikit lagi. Saudaraku, Kristus yang di dalam kita tuh berbeda. Ini live ya. Benih joy. Beda-beda dalam setiap orang. Ya. Ada yang sudah bertumbuh cukup dewasa, ada yang masih bayi, ada yang dan sebagainya. Jadi kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita pun beda-beda juga tingkatnya ya. Oke lah. Jadi ini doa Tuhan Yesus yang pertama. Permuliakanlah anakmu. Ya.
Jadi kita pun harus berdoa begitu. Saat ini, nah ini yang kedua deh, yang apanya, akibat daripada doa Tuhan Yesus ini. Jangan kita mempermuliakan diri dengan kemuliaan manusiawi. Ini yang menimbulkan penyakit yang dibilang sombong itu ya ini di sininya ini. Sombong dengan kemuliaan manusiawinya. Karena kalau orang punya kemuliaan Tuhan dalam batin nggak bisa sombong malah. Yang bisa disombongkan itu kemuliaan manusiawi. Kayak saya mungkin yang bisa, bagaimana saya menyombongkan, saya punya Kristus dalam diri saya nih, bagaimana mungkin saya menyombongkan itu, Kristus dalam batin? Nggak bisa. Ya. Yang bisa disombongkan yang kemuliaan manusia itulah. Bisa kita sombongkan jabatan kita. Bisa kita sombongkan penampilan kita. Bisa kita sombongkan jemaat kita yang banyak itu. Bisa kita sombongkan gedung atau harta. Itu yang bisa. Nah makanya kembali tadi hati-hati saudara. Saya, Alkitab bilang tidak menyalahkan itu. Karena semua itu berkat Tuhan. Yang salah itu kalau fokus orang kepada kemuliaan manusiawinya itu. Oke lah, ini sebagai pembukaan dulu doa Tuhan Yesus ini luar biasa. Satu kalimat ini aja, permuliakanlah anakmu. Ini udah banyak sekali implikasinya untuk kita, kehidupan kita ini. Ya. Marilah kita sekarang ini, kesimpulannya apa ini? Mari kita fokus kepada kemuliaan Tuhan. Mari kita kejar Tuhan itu, Kristus yang di dalam batin ini. Biar kita bertumbuh terus, karena itulah kemuliaan kita. Karena kemuliaan manusiawi ini sebentar ini. Dunia yang kita kenal dengan mata jasmani ini sebentar. Begitu mati orang menanggalkan kemuliaan manusiawinya. Emang dibawa tuh penampilannya, hartanya, jabatannya. Nggak ada dibawa sama sekali. Ketika dia datang menghadap Tuhan, di situ dia kalau nggak punya kemuliaan Tuhan, disitulah rasa malu itu. Luar biasa. Bukan rasa malu itu karena dia dipermalukan, bukan. Karena memang kondisinya memalukan. Ya. Kondisi batiniahnya memalukan sekali. Tapi sekarang di dunia, selama dunia nggak kelihatan. Karena ditutupi oleh kemuliaan manusiawi. Kayak Adam dan Hawa, dia telanjang ditutupi dengan daun pohon hara. Tidak kelihatan. Tapi ada saatnya semuanya habis. Tinggallah batiniah kita, terbukalah di situ. Kalau tidak punya kemuliaan Tuhan, Kristusnya sangat bayi atau apa, atau bagaimana, disitulah. Bukan dipermalukan, sekali lagi ya Bapak Saudara, bukan orang itu dipermalukan, tapi dia sendiri memang tidak ada kemuliaan yang membuat dia malu. Ya, oke, mari kita fokus kesimpulannya. Mari kita fokus kepada kemuliaan Tuhan. Mari kita cari kemuliaan Tuhan. Ya, kalau ada orang menghargai kita, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Memang nggak ada rasa nggak enak kalau nggak dihargai orang, kan begitu kan? Alkitab nggak nyalain kita, jangan kan kita kan bukan batu. Jadi kalau Tuhan Yesus ketika dia dihina pun orang ada yang nampar dia aja ditanya, loh kenapa kamu tampar saya salah apa? Ya, dia nggak senang dihina begitu. Nggak ada orang yang senang pun dihina. Tapi kita nggak cari itu. Yang penting kita fokus kepada kemuliaan Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam Tuhan ya. Fokus kepada kemuliaan Tuhan. Karena nanti Kristus yang apabila Kristus menyatakan diri, nah ini kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Disitulah ya. Sabarlah Bapak Saudara. Kalau Tuhan tidak karuniakan kita banyak kemuliaan manusia, nggak banyak harta kita, nggak banyak, bahkan nggak ada jabatan apa semuanya, sabarlah. Karena di dunia ini itu nggak lama tuh, semuanya itu akan ditanggalkan. Biarlah kita bertumbuh terus dalam Kristus, dalam batin kita ini. Puji Tuhan. Ini sebagai pembukaan doa Tuhan Yesus. Nanti kita akan pelajari lagi poin-poin berikutnya. Haleluya. Amin.